Hingga saat ini Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Dan kita masih ngobrolin terkait tema yang menarik sekali ya, kusta dalam perspektif agama. Dan ini merupakan bagian dari proyek Suara untuk Indonesia Bebas Kusta yang diinisiasi oleh NLR Indonesia ya. Baik, dan kita juga disiarkan melalui 105 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Kemudian di MS3 FM Jakarta di 104,2 atau live streaming melalui website dan juga YouTube Berita KBR serta YouTube NLR Indonesia. Untuk telepon bebas pulsa kami masih menunggu di 0800 245 7893, untuk WhatsApp di 0812 118 8181 dan live chat YouTube Berita KBR. Saya juga masih bersama Bapak Muhammad Iqbal Syauqi, Dokter Umum RSI Aisyah Malang dan sekaligus kontributor dari islami.co, serta Bapak Pendeta Korinus Leonufna selaku pendeta dan juga sekaligus orang yang pernah mengalami kusta. Nah, sekarang saya ke Pak Pendeta Korin nih. Pak Pendeta, ada nggak sih ajaran tentang pengobatan dan perawatan bagi orang yang mengalami kusta? Kemudian bagaimana pelakuan kita sesuai dengan Alkitab ya yang diajarkan terhadap penderita kusta atau pasien kusta ini? Terima kasih Pak Rizal. Ya, Rizal. silakan Pak Pendeta. Kalau di dalam perspektif Alkitab, kusta itu kan kutukan. Berarti dan pada waktu itu juga kan belum ada puskesmas, belum ada medis dan paramedis, belum ada obat-obatan yang memadai, bahkan penyakitnya banyak tapi juga tidak banyak yang diungkapkan. Tapi kalau tentang kusta khusus memang itu adalah kutukan Tuhan. Dan pengobatannya menurut yang saya baca adalah karena ini adalah kutukan Tuhan, penderitanya harus memohon ampun atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Kemudian setelah dia memohon ampun dan bila mana dia sudah sembuh, dia tidak bisa langsung hidup di dalam masyarakat. Dia harus menjalani beberapa upacara dulu sebelum dia diterima di dalam masyarakat selaku manusia normal. Antara lain melalui upacara persembahan korban. Kemudian dia harus datang ke para imam. Itu versi perjanjian lama. Sebab para imam itulah yang akan menentukan dia sembuh atau tidak. Dan kalau sudah menyatakan dia sembuh, berarti dia sudah bisa diterima oleh masyarakat. Tetapi kalau obat khusus yang bersifat medis seperti sekarang ini, di waktu perjanjian lama itu hal ini belum ada. Cuma memohon ampun saja atas perbuatan-perbuatannya. Itu saja Pak Rizal. Oke. Kalau Dokter Iqbal ini dari perspektif agama Islam seperti apa nih? Adakah mungkin ajaran tentang pengobatan dan perawatan bagi orang yang mengalami kusta? Baik. Terkait pengobatannya ya. Gini, biasanya dalam agama Islam diajarkan bahwa berusaha itu di dua hal, baik berusaha secara rohani maupun secara jasmani. Rohani dalam artian apa? Melakukan tindakan doa. Tadi saya singgung di awal mengenai doa agar terbebas dari penyakit kusta. Mohon doa terbebas dari penyakit. Salah satu yang disebut dalam teks doa itu adalah penyakit kusta. Tadi itu Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal judam wa min sail asqam. Ini doa yang memang istilahnya muktabar atau istilahnya maksurat ya, apa bisa dilacak sampai ke hadis-hadis Nabi yang sahih itu. Jadi memang diajarkan ada doa-doa ataupun bermacam-macam doa, banyak sekali versinya untuk mengobati beragam penyakit. Ya, jadi memang agama Islam mengajarkan bahwa ketika sakit itu hendaknya berdoa. Doanya apa? Boleh doa yang spesifik, boleh doa secara umum. Banyak sekali versi doa dalam hadis yang diajarkan oleh Nabi ataupun mengambil dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian terkait bagaimana untuk mengobati secara fisik, kalau dalam hadis-hadis memang sepembacaan kami itu obatnya apa, kemudian metodenya bagaimana itu tidak disebutkan. Malah ya itu tadi
eh, di apa istilahnya itu dilakukan ruqyah, atau misalnya diasingkan karena ketakutan-ketakutan itu. Hanya saja tadi juga sudah disinggung bahwa ada hadis mengenai orang kusta yang bisa bisa ikut makan bersama Nabi, dan Betul. kebetulan dalam hadis tersebut bersama istri Nabi Sayyidah Aisyah. Itu eh, jadi untuk tindakannya pun tidak diskriminasi, dan obatnya karena di masa itu belum diketahui ya. Dalam hadis kami kebetulan belum tahu lebih jauh mengenai apa substansi jenis obat yang digunakan. Oke. Pertama, tapi Nabi tetap selalu mengajarkan untuk berhati-hati, kemudian menjaga kebersihan. Ini sudah sangat populer bahwa Nabi memang sangat menyukai kebersihan. Kalau An-nadhafatu hadis minal itu iman ya. atau huruf syatrul iman. Kalau pepatah yang populer an-nadhafatu minal iman. Juga em, apa apa tadi menjaga kebersihan, Ah, kemudian juga tidak mendiskriminasi. Nah, yang secara fisik itu yang diajarkan di masa Nabi. Hanya saja mungkin di masa itu ketidaktahuan tentang obat yang menyebabkan lahirnya stigma dan kekhawatiran oke. terhadap penderita. Belum ada teknologi juga ya, Pak Dokter. Belum Oke. sampai. Nah, jadi tetap harus berhati-hati, tetap waspada, tapi juga Nabi tidak mendiskriminasi gitu ya, bahkan menstigma tidak pernah ya, karena pernah juga melakukan makan bersama dengan apa namanya orang yang mengalami kusta seperti itu ya, Dokter Iqbal ya. Nah, kalau dari Alkitab juga saya pernah sedikit mengutip gitu ya, pernah membaca nih dari Injil Matius 8 ayat 2 sampai 3. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kemudian Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Tahir adalah sembuh gitu ya. Nah, Pak Pendeta, ini menarik sekali Pak Pendeta. Bahkan Yesus aja sampai menjamah gitu ya. Artinya memang tidak ada diskriminasi di sana. Seperti apa nih penjelasannya, Pak Pendeta Ya, Korin? terima kasih. Sebetulnya masalah Yesus menjamah itu adalah wujud dari cinta kasihnya terhadap semua manusia. Apapun latar belakangnya dia, apapun jenisnya dia, sakit atau tidak sakit, Hmm. tapi adalah wujud dari cinta kasih Yesus kepada semua orang, termasuk yang menderita, apapun bentuk penderitaannya. Masalah kusta itu bagi Tuhan Yesus itu tidak ada masalah. Orang mati pun Tuhan bangkitkan. Betul. Tuhan Yesus maksudnya, apalagi cuma orang kusta. Itu pasti Yesus pun bergaul bersama-sama mereka juga. Artinya menghargai kemanusiaan mereka. Mereka kan manusia juga, ciptaan Tuhan juga, yang sama nilainya dengan sesama manusia yang lain. Sehingga Yesus sangat menghargai kemanusiaan itu. Itulah sebabnya ketika dia datang dan bersujud meminta pertolongan Tuhan, Tuhan Yesus tidak mengabaikan permintaannya. Bahkan ditolong dengan cara yang seperti itu dengan kekuasaannya. Luar biasa. Baik, ini bisa menjadi apa ya namanya? Mungkin prinsip-prinsip agama dalam Islam dan juga Kristen ya yang dapat membantu dalam mengatasi stigmatisasi terhadap orang yang mengalami kusta atau orang yang pernah mengalami kusta seperti itu kira-kira ya, Pak Pendeta dan juga Dokter Iqbal. Oke, dan berikutnya saya sudah terhubung dengan salah satu penelpon juga, ada Pak Yaya dari Muara Dani. Selamat pagi Pak Yaya. Selamat pagi. Silakan Pak Yaya. Iya, baik. Terima kasih. Ini sangat menarik ini di ruang publik KBR hari ini. Jadi ini saya tanya langsung ke Dokter Iqbal ya. Dokter Iqbal, kami dari Muara Jambi ini perlu kami tanyakan karena kalau penyakit kusta ini sepertinya dijelaskan tadi bukan penyakit kutukan tapi dari bakteri ya. Nah, apa samanya nih Dokter Iqbal antara penyakit kusta dengan diabetes basah? Karena apa? Diabetes basah ini
otomatis kalau luka dia itu merentek. Dalam arti kata merentek itu seperti tetangga saya itu kakinya itu merendeli. Jadi jari-jarinya lepas, terus harus diamputasi. Nah, apakah sama nih Dokter Iqbal antara penyakit kusta dengan diabetes basah? Terus satu lagi Dokter Iqbal, apa sih ciri-cirinya penderita penyakit kusta sebelum mereka sehat dan mereka ciri-ciri penyakit kusta itu sendiri? Terima kasih, salam sehat dari Muara Jambi. Terima kasih Pak Yaya dari Muara Jambi. Silakan Dokter Iqbal, boleh dijawab? Baik. Wah ini jadi pertanyaan seputar kesehatan ya. Oke. Tapi izinkan saya menjawab. Ada jadi mekanisme bagaimana ulkus diabetikum dan ulkus leprosum atau ulkus yang akibat lepra itu perlu dilihat dari model bagaimana penyakit itu muncul. Pada kasus diabetes, kadar gula darah yang tinggi tidak terkendali akan mengalami komplikasi, salah satunya ke saraf-saraf tepi. Saraf-saraf tepi dalam hal ini saraf-saraf kulit, saraf-saraf nyeri pada kulit juga, sehingga kadang pada pasien diabetes mengeluhkan rasa baal, rasa kesemutan, atau bahasa Jawanya gringgingan. Itu sering dikeluhkan pada pasien-pasien dengan diabetes. Dan selain pada sarafan tersebut, itu juga aliran darah ke kapiler-kapiler yang lebih kecil. Kapiler kecil dalam hal ini di lapisan kulit, kemudian juga di juga bawah kulit itu akibat diabetes menjadi alirannya terganggu, sehingga ketika ada luka proses penyembuhan itu akan lebih lama dan lebih mudah terinfeksi akibat proses sembuhnya itu lebih lama pada kasus diabetes. Jadi ulkus diabetes atau luka diabetes, kalau orang bilang umumnya diabetes basah, oke, tapi yang jelas diabetes basah itu adalah kondisi ulkus diabetes. Itu memang komplikasi akibat komplikasi yang sifatnya neuropati dari sarafnya ataupun dari vaskularnya, dari perdarahan akibat diabetes itu. Itu yang perlu diingat. Jadi tetap pada orang dengan luka, tentu kan pasti dievaluasi. Ditanya dulu, di anamnesis, ditanya-tanya, riwayatnya, ada riwayat gula atau tidak, riwayat luka atau tidak, gitu ya. Sedangkan pada ulkus lepra, gejalanya lepra ini kan bakteri, bakterinya namanya Mycobacterium leprae. Jadi memang obat-obat yang didapat akan serupa, hampir serupa dengan obat-obatan pada tuberkulosis karena dari genus Mycobacterium. Nah itu tanda awalnya adalah kulit. Jadi ada Jadi kalau bicara jenisnya itu ada yang bercaknya sedikit, ada yang bercaknya banyak. Yang jelas bercak tersebut berubah warna, tidak sewarna kulit. Kadang warnanya berbeda dengan kulit. Kemudian ada mati rasa, tidak berkeringat, dan tidak tersentuh nyeri. Karena itu pada pemeriksaan kusta, nanti Pak Kornus mungkin sebagai orang yang pernah menderita kusta mengalami bagaimana dilakukan pemeriksaan kusta di seluruh tubuh. Ditusuk jarum, di lesi-lesi tersebut, di bercak-bercak tersebut ditusuk jarum, kemudian dicek suhunya panas atau tidak dibandingkan dengan kulit yang sehat. Itu kondisi awal. Jadi ketika ada bercak, ada perubahan warna yang disertai penurunan fungsi, baik berkeringat, tidak berkeringat, kok garing, kulitnya kering, kemudian juga tidak nyeri, kesemutan di daerah yang spesifik tersebut, segera periksa ke dokter ya, atau ke segera periksa ke puskesmas. dokter. Baik, kita tahan dulu Dokter Iqbal, nanti penjelasannya akan dilanjutkan kembali dan ada beberapa pertanyaan yang lain juga yang belum saya bacakan, dan kepada Pendeta Korinus juga nanti ada beberapa pertanyaan yang menarik pasti ya. Salah satunya saya tertarik nih, bagaimana akhirnya bisa melawan atau menghadapi tantangan stigma diri, akhirnya bisa kembali ke masyarakat dengan percaya diri yang penuh ini seperti apa, supaya bisa menginspirasi teman-teman yang mengalami kusta dan juga orang yang pernah mengalami kusta ya, Pak Pendeta. Jangan kemana-mana, kita akan jeda iklan terlebih dahulu.